Tergiur dengan janji gaji tinggi, sejumlah warga negara Indonesia terjebak dan dipekerjakan secara paksa di sebuah apartemen di Kamboja. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Mohon, Pak. Cuplikan video viral menampilkan sejumlah warga negara Indonesia berada di tempat persembunyiannya di Kamboja, memohon agar pemerintah dapat memulangkannya kembali ke tanah air. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Dua diantaranya merupakan pasangan suami istri asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, 10 warga negara Indonesia ini justru dipekerjakan tak jelas di sebuah apartemen. Sedangkan agen yang membawa pergi ke negeri tetangga menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dialami mereka selama 6 bulan. Sampai akhirnya 8 warga negara Indonesia memberanikan diri kabur, sedangkan 2 warga negara Indonesia lainnya masih berada di tempat yang sebelumnya. Pihak keluarga baru mengetahui bahwa anak dan menantunya terjebak dan terlantar di negeri tetangga setelah melihat cuplikan video viral ini. Karena dia bilang waktu itu dijanjikan pekerjaan enak dengan gaji besar katanya gitu. Tapi ternyata seperti itu diperlakukannya gitu. Jajaran Polres Kuningan langsung berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk memulangkan para korban ke tanah air. Tengah asik menikmati alunan musik dan kuliner, Wali Kota Gorontalo dikejutkan aksi penganiayaan bersenjata tajam di pusat kuliner Pasar Sentral. Kepanikan pun pecah saat pelaku mengejar korban hingga warga berteriak-teriak. Suasana santai di kawasan kuliner Pasar Sentral Kota Gorontalo mendadak pecah oleh teriakan panik warga. Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam membuat pusat nongkrong warga berubah menjadi lokasi kepanikan massal. Bahkan peristiwa ini dilakukan di hadapan Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, dan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat tengah minum kopi di lokasi ini. Wali Kota menghentikan penganiayaan namun tidak dihiraukan oleh pelaku dan terus menganiaya korban yang sudah tersungkur. Usai melakukan penganiayaan, para pelaku menyerahkan diri ke Mapolres Gorontalo Kota. Korban mengalami 10 luka robek di sejumlah bagian tubuh dan dirawat di Rumah Sakit Multazam Gorontalo. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Tawuran remaja semakin menjadi dan mengkhawatirkan. Di Depok, Jawa Barat, kelompok remaja terlibat tawuran dengan bom molotov serta senjata tajam. Tawuran di Jalan Nangka, Kota Depok, menimbulkan kecemasan warga. Para pelaku menggunakan bom molotov untuk saling serang. Ledakan menciptakan kobaran api yang berpotensi membahayakan bangunan di sekitar lokasi, seperti tempat usaha dan rumah warga. Puluhan remaja dari 2 kelompok saling serang menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Para pelaku beraksi menggunakan bom molotov rakitan botol kaca. Para pelaku sudah membuat janji untuk melakukan tawuran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Resah dengan maraknya aksi tawuran hingga penjarahan, puluhan mak-mak nekat blokir jalan di Medan, Sumatera Utara. Mereka meminta Polres Pelabuhan Belawan menangkap para pelaku yang dinilai sudah melewati batas. Puluhan emak-emak yang tinggal di kawasan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, memblokir jalan menuju Pelabuhan Belawan. Emak-emak bersama warga lainnya resah karena permukiman mereka hampir setiap malam diserang sekelompok pemuda yang terlibat tawuran. Selain menyerang dan merusak permukiman warga, pelaku tawuran juga melakukan aksi penjarahan hingga membuat warga kehilangan barang-barang elektronik dan uang tunai jutaan rupiah.
di depan habis dijarai semua barang-barang. Sama nakunia sama kolam. Orang tuh gabungin 5 tuh, Pak. Mak-mak juga menggeruduk Polres Pelabuhan Belawan, meminta petugas kepolisian menangkap para pelaku tawuran yang sudah sangat meresahkan. Setiap malam tawuran, rumah-rumah kami dihancurkan, dilempari, sehingga sampai penjarahan. Jadi kami sangat resah sebagai warga. Kami mohon sekali lagi kepada aparat yang peduli kepada kami, mohonlah bantuan pikiran. Warga berharap polisi dapat melakukan patroli rutin dan pengamanan permukiman rumah warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kelakuan preman kampung atau akamsi memang tidak pernah ada yang habisnya. Berlagak sebagai tukang parkir, akamsi meminta paksa tarif parkiran ke pengemudi ojek online di Bandung, Jawa Barat hingga viral. Inilah video oknum yang mengaku warga asli meminta tarif parkir kepada pengemudi ojek online di kawasan Plaza, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Pada lokasi tersebut berada di pinggir jalan saat pengemudi hendak mengantar makanan. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Soekardi, menegaskan aksi tersebut jelas masuk kategori pungli. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penertiban. Kawasan trotoar maupun titik-titik di sekitar plaza bukanlah area yang diperuntukkan sebagai lokasi parkir. Karena itu, segala bentuk pungutan yang dilakukan di titik tersebut tidak bisa dibenarkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ribuan warga penerima bantuan sosial pemerintah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Lebih dari 7.000 penerima bansos dinonaktifkan karena diduga menggunakan dana bantuan pemerintah untuk bermain judi online. Kabupaten Bantul menduduki peringkat kedua di daerah istimewa Yogyakarta yang warga miskinnya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dari semua bantuan sosial. Penonaktifan ini merupakan tindak lanjut dari pemadanan data oleh Kemensos dan PPATK. 1.711 warga miskin di Bantul dinyatakan terafiliasi dengan akun judi online sehingga mereka dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Baik PBI, BPJS Kesehatan, PKH, BPNT, dan BSPS. Penonaktifan data dilakukan oleh Kemensos, sedangkan Dinsos Kabupaten Bantul hanya mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Sosial DIY. Sejauh ini sudah ada 20 warga miskin yang melakukan klarifikasi ke Dinas Sosial Bantul mengenai penonaktifan dari daftar penerimaan bansos. Dinsos tidak dapat berbuat banyak selain meneruskan informasi dan pengusulan pembukaan blokir ke Kemensos. Adapun pembukaan blokir hanya bisa dilakukan oleh pihak Kemensos. Menyambut Natal dan Tahun Baru, Ion Mall BSD City hadir dengan The Magic of Beneath the Sea. Dan khusus tahun ini, pusat perbelanjaan itu menghadirkan keajaiban suasana bawah laut sekaligus berbagi dengan sesama. Ion Mall BSD City Serpong Tangerang menggelar perayaan Natal bertajuk Magic Minute The Sea. Acara ini berlangsung mulai tanggal 5 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di main atrium lantai dasar. Sekitar 40 anak dari Panti Asuhan Abigail dan Abimata Mitra Samaya turut hadir untuk memeriahkan event ini. Melalui program Sahabat Senyum, Ion Mall BSD City mengajak anak-anak untuk merayakan Natal dengan sukacita. Salah satunya melalui penyerahan donasi berupa uang tunai juga hadiah kepada perwakilan panti. Harapan kami dengan adanya program SDG ini, pertama kami mau ngajak nih ya anak-anak ini untuk berbahagia bersama, terutama di dalam momentum Natal yang semangatnya adalah saling berbagi. Kedua, untuk para pengunjung kami berharap bahwa mereka bisa meluangkan waktu Natalnya, salah satunya adalah dengan
merayakannya di tempat kami atau di mall kami sebagai bagian dari Christmas celebration mereka di dalam kehidupan di keluarga mereka seperti itu. Ion Mall BSD City akan terus menghadirkan program kebaikan serupa di tahun-tahun mendatang, sehingga kebahagiaan Natal tidak hanya dirayakan tetapi juga dirasakan oleh sesama. Dari Tangerang, Banten, Dias Triawan, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.